ثواني بس علي صوتك. يلا. مصحف سيدنا عثمان بن عفان من المصحف. Kisah tentang manusia raksasa telah lama memikat imajinasi orang banyak, seringkali terbungkus dalam mitos dan legenda. Baru-baru ini, klaim tentang penemuan kerangka humanoid raksasa di Amerika Selatan telah menghidupkan kembali diskusi tentang keberadaan mereka. Meski seringkali dibalas dengan skeptisisme oleh komunitas ilmiah. Sejarah telah mencatat beberapa temuan yang memberikan bukti fisik tentang mungkin adanya manusia raksasa. Salah satu contoh adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan oleh Gustav Hendrich Rupp von Koenigswald di Jawa pada tahun 1936 dan 1941. Ada juga Homo heidelbergensis dari Jerman yang dikenal dengan ciri khas seperti otak besar dan postur yang kokoh, yang menambah cerita tentang keberadaan manusia berukuran besar di masa lalu. Studi lebih lanjut mengenai gigantisme, seperti kajian oleh Martha Karbonitz, menunjukkan bahwa kondisi genetik dan hormon bisa menyebabkan pertumbuhan abnormal sejak zaman dahulu. Firaun Mesir kuno hingga kerangka dari budaya Gravettian merupakan beberapa tokoh yang mencerminkan adanya kondisi ini di masa lalu. Di zaman modern, Robert Wadlow menjadi simbol nyata dari gigantisme. Tingginya yang mencapai 2,72 meter sebelum meninggal pada usia 22 tahun, menunjukkan bagaimana kondisi medis dapat mempengaruhi ukuran fisik manusia. Kemajuan medis ini memungkinkan kondisi ini untuk didiagnosis dan ditangani lebih awal, mengurangi kemungkinan kasus serupa terjadi lagi. Melalui penemuan dan penelitian, kisah manusia raksasa telah berpindah dari halaman mitos ke diskusi ilmiah, menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki dasar nyata, meski tetap langka dan luar biasa. Kisah ini tidak hanya menarik karena keunikan fisik mereka, tetapi juga karena membantu kita memahami lebih dalam tentang keragaman biologis dan kondisi genetik manusia. Banyak fosil penemuan raksasa yang menarik perhatian dan jadi obrolan heboh di warga. Mari kita cek kebenarannya. Kita mulai dengan foto penemuan kerangka raksasa setinggi 7 meter dari sebuah situs bernama Chagay Minas di Ekuador ini. Ekuador memang adalah salah satu tempat bagi banyak penemuan aneh. Bahkan dipercaya, di Ekuador pernah ada kota raksasa yang hilang. Peneliti di sana juga meyakini bahwa sebenarnya sudah banyak yang memiliki kerangka dan tulang manusia raksasa dari hutan Ekuador itu. Namun, tetap tersembunyi oleh publik dalam koleksi pribadi di seluruh dunia. Sedangkan kerangka raksasa setinggi 7 meter ini baru terungkap setelah penjaganya Pastor Carlos Miguel Vaca meninggal dunia tahun 1999 lalu, sehingga baru bisa dipamerkan di museum dan dilihat orang banyak secara langsung. Namun, apakah ini hoax atau fakta? Gambar ini adalah fakta alias asli dan bukan editan. Tapi bukan berarti ini membuktikan adanya makhluk seperti yang diklaim. Kerangka raksasa yang disimpan oleh sang pastor merupakan informasi yang keliru. Sebabnya, kerangka raksasa ini bukanlah koleksi sebuah museum, melainkan sebuah pajangan di Taman Hiburan Jungfrau Park di kota wisata pegunungan Interlaken, Swiss. Taman hiburan ini dirancang oleh Erik von Dalken dan memang dikhususkan untuk wahana dengan tema alien kuno yang terdiri dari 7 pavilion. Masing-masing pavilion menampilkan salah satu dari beberapa misteri besar dunia yang belum terpecahkan dan melibatkan kekuatan kehidupan di luar bumi yang dia yakini terjadi di seluruh dunia. Termasuk kerangka raksasa setinggi 7 meter yang berada dalam pavilion Mystery Park. Taman hiburan ini dibuat tahun 2003 dengan nama Taman Misteri, tapi sempat ditutup di tahun 2006 karena sedikit pengunjung. Namun kembali dibuka pada tahun 2010 setelah pergantian pemilik dengan nama baru, yaitu Taman Hiburan Jungfrau Park. Berikutnya ada foto penemuan fosil manusia raksasa yang ukurannya jauh lebih besar lagi. Penggalian fosil ini dikabarkan berlangsung cukup lama karena ukurannya yang begitu besar. Menurutmu, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini lagi-lagi adalah hoax semata.
Foto ini telah berkali-kali masuk dalam redaksi National Geographic dari berbagai negara. Banyak orang yang penasaran dan meminta tim dari Nat Geo untuk mencari tahu kebenaran dari foto itu. Selain karena narasi mengenai lokasi kejadian berbeda-beda, juga karena tidak ada satupun peneliti yang pernah melaporkan kejadian serupa. Dan setelah dianalisa, tim Nat Geo pun menemukan fakta bahwa foto ini hanyalah editan belaka. Lantas, bagaimana dengan foto kerangka raksasa yang beredar di dunia maya dan menghebohkan banyak orang ini? Apakah ini hoax atau fakta? Lagi-lagi, ternyata ini adalah hoax. Raksasa ini dinamai Nephilim, yaitu kata yang digunakan untuk menggambarkan raksasa yang dibicarakan di zaman Alkitab. Ada pula yang mengklaim bahwa berita ini berasal dari sebuah media pada bulan Januari 1899 tentang penemuan kerangka tubuh raksasa yang pernah ditemukan. Raksasa ini ditemukan di Ohio dengan panjang 244 cm yang digali oleh Edward Kaufman dan Edward Gebhardt. Namun, dari hasil penelusuran tim daftar populer, benar bahwa pada bulan Januari 1899, ilmuwan menemukan kerangka tubuh raksasa, seperti yang termuat dalam surat kabar lama ini. Namun, kerangka tersebut bukanlah raksasa, melainkan kerangka gorila. Sedangkan kerangka yang ada di dalam foto ini juga hasil editan semata. Mari kita pindah ke foto berikutnya, yaitu sebuah foto tengkorak dengan tanduk di bagian atas, ditemukan oleh tim arkeolog. Mereka menduga bahwa tengkorak bertanduk ini adalah bagian dari pemakaman kuno di dekat Sayre, Pennsylvania pada tahun 1880-an. Saat dihitung, panjang tanduknya mencapai 12 cm. Apakah ini hoax atau fakta? Sayang sekali, lagi-lagi ini adalah hoax. Ada banyak rumor yang beredar mengenai tengkorak bertanduk ini. Hal yang membuatnya semakin misterius karena konon tengkorak ini menghilang sebelum peneliti menguak keasliannya. Ukuran tengkorak yang besar ini diduga menyerupai Paranthropus, primata dari genus hominid yang telah punah. Namun, dalam dokumen asli dari penggalian 1916 dibongkar, kabar mengenai temuan tentang tengkorak bertanduk ini tidak pernah ada. Gambar ini dipastikan hanyalah rekayasa semata. Baik, sekarang kita pindah ke foto penemuan kerangka raksasa dari Pulau Santa Catalina yang sempat menghebohkan netizen. Dikabarkan bahwa Ralph Gilden, seorang arkeolog otodidak yang pindah ke Pulau Catalina bersama orang tuanya saat masih kecil, menemukan situs pemakaman kuno di awal abad ke-20 di Pulau Santa Catalina ini. Dia dikatakan telah menggali lebih dari 800 situs kuburan dari berbagai lokasi di sekitar pulau ini, termasuk ribuan artefak dan 4.000 kerangka manusia. Dan salah satu yang mencengangkan adalah penemuan bahwa ras manusia kuno raksasa yang tingginya rata-rata di atas 3 meter pernah menghuni Pulau Santa Catalina dan pulau-pulau di sekitarnya. Apakah kabar ini hoax atau fakta? Ternyata ini adalah hoax. John Johnson, PhD, kurator antropologi di Santa Barbara Museum of Natural History, yang telah memberikan kuliah yang membahas topik itu karena ia pernah melakukan penelitian di sana. Ia mengatakan bahwa laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Ralph sangatlah tidak jelas. Salah satunya foto bersejarah Gilden ini yang sengaja diambil menggunakan sudut pandang kamera agar menciptakan ilusi bahwa kerangka itu terlihat lebih besar daripada kerangka biasa alias raksasa. Banyak laporan Ralph yang hanya mengklaim sana-sini karena mengejar sensasi demi uang semata. Sangat keterlaluan. Faktanya, ini memang benar salinan Al-Quran pada sekitar abad 1 atau 2 Hijriah yang dikaitkan dengan Khalifah Utsman dan tersimpan di Masjid Al-Hussein, Kairo, Mesir. Salinan berukuran besar ini dibuat di atas kulit hewan yang total beratnya mencapai 80 kg.
yang disebut-sebut sebagai embrio dinosaurus tengah meringkuk di dalam telur dan masih sempurna. Wah, emang kayak telur sih bentuknya, tapi apakah benar ini adalah embrio dinosaurus? Dikabarkan bahwa fosil telur ini sebenarnya pertama kali ditemukan pada 2000 lalu, tapi ditempatkan dalam pendingin selama 10 tahun dan nyaris dilupakan. Barulah tahun 2021 kemarin ditemukan kembali oleh staf museum selama pembangunan Museum Sejarah Alam Batu Yinliang, Cina. Jadi, embrio ini ditemukan di Ganzhou, Cina Selatan, dan para peneliti memperkirakan usianya sekitar 66 juta tahun. Dan setelah diteliti, para peneliti yakin bahwa ini adalah telur dinosaurus Theropoda ompong atau Oviraptorosaurus. Kemudian mereka menamai fosil ini dengan Baby Yinliang sesuai dengan nama museum tempat menyimpan fosil ini. Panjang tubuhnya mencapai 27 cm dari kepala sampai ekor dan berada di dalam telur berukuran 170 cm. Fosil yang meringkuk di dalam telur dan masih sempurna ini dikabarkan berusia 70 tahun. Dan penemuan ini pun semakin menjelaskan lebih banyak hubungan antara dinosaurus dan burung. Kesimpulan para peneliti dari Cina, Inggris, dan Kanada mempelajari posisi Baby Yinliang ini adalah dinosaurus bergerak dan mengubah pose sebelum menetas dengan cara yang mirip dengan bayi burung. Dan penemuan ini juga disebut sebagai penemuan yang sangat beruntung karena umumnya tulang bayi dinosaurus kecil dan rapuh, jarang diawetkan sebagai fosil yang lengkap. Dan yang pasti kabar ini adalah fakta. Selanjutnya ada foto sebuah aktivitas penggalian yang membuat banyak orang berdecak kagum. Jika kamu perhatikan ukuran kerangka dalam foto ini cukup besar berkali-kali lipat dari kerangka manusia biasa. Namun, tak hanya itu, perhatikan tulang belulang yang membentuk sayap di sampingnya. Banyak netizen yang mengatakan kalau ini adalah penemuan kerangka malaikat. Ada pula yang mengatakan ini adalah kerangka alien. Dan tak sedikit pula yang berpendapat bahwa ini adalah kerangka dari manusia hybrid yang entah gennya dari persilangan burung maupun kelelawar. Lantas, manakah kabar yang benar? Memang cukup mengerikan dan menyita perhatian. Namun sebenarnya tak ada kabar yang benar dari ketiga pendapat itu. Sebab ini adalah foto dari salah satu gambar editan yang pertama kali dimuat di freakingnews.com. Sebagai situs web kontes Photoshop berorientasi berita online yang secara resmi dibuka pada tanggal 23 Oktober 2003. Jadi, web ini bisa dibilang komunitas virtual dari kurang lebih 17.000 seniman digital dan anggota fitur bebas kontes Photoshop. Foto aslinya sebenarnya hanya gambar ini. Namun entah siapa yang kemudian menambahkan 3 orang berdiri di atasnya, sehingga membuat gambar ini semakin tampak nyata yang memperlihatkan aktivitas penggalian. Ada-ada aja deh. Jadi mari kita berikan stempel hoax pada gambar ini.